Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita berada di masa pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar. Masih semangat belajar? Oke. Sebelum kita ke materi atau sebelum kita pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita untuk pembelajaran, kalian harus mengisi absen terlebih dahulu ya di forum yang telah Ibu sediakan, karena absensi itu sangat penting, karena itu sebagai bahan untuk penilaian juga ya, tidak hanya dari sikap, tidak hanya dari materi aja, tidak hanya dari pengetahuan yang kalian miliki, tetapi kehadiran pun sebagian dari penilaian juga ya. Jadi kalian tetap harus mengisi absen, yaitu di forum yang telah Ibu sediakan ya. Oke. Nah, minggu kemarin kita itu belajar tentang apa? Tentang pertidaksamaan linier 3 variabel. Nah, kemarin kan bab tersebut sudah selesai nih, berarti sekarang kita masuk ke bab baru. Ada yang sudah tahu Bapak-bapak? Ya, benar. Kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Jadi kita akan mencari tahu bagaimana itu relasi, bagaimana itu fungsi, dan bagaimana juga perbedaannya, bagaimana itunya ya. Nah, sebelumnya ada yang sudah mencari-cari tentang relasi, apa itu fungsi. Minggu kemarin saya belajar tentang pertidaksamaan linier dan bab itu sudah tamat nih. Berarti minggu depan itu belajar tentang relasi fungsi. Saya mau cari-cari dulu deh referensinya biar saya lebih ngerti. Ada yang seperti itu? Mudah-mudahan ada ya. Jadi kita di sini kita saling berdiskusi, saling sharing, berbagi gitu, apa yang kalian ketahui, apa yang Ibu ketahui. Jadi kita saling berbagi aja gitu ya. Karena kalian seorang pelajar, di sini juga Ibu sedang belajar dan kita sama-sama untuk belajar. Oke? Nah, jadi kita itu akan belajar tentang relasi dan fungsi, menemukan bagaimana itu konsep relasi, bagaimana itu fungsi, dalam fungsi itu ada apa saja gitu ya. Oke. Ibu, kalian juga boleh mencari referensi-referensi yang lain, entah itu dari Google, dari YouTube, dari buku sumber yang lain yang mengacu kepada relasi dan fungsi gitu ya, tidak hanya di buku sumber saja gitu. Nah, di sini Ibu menggunakan buku revisi 2017, yaitu matematika kurikulum 2013 yang revisi 2017, sama dengan buku yang kalian pegang juga ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya ini kan materi yang kalian sudah gak asing lagi ya, karena ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 8 tentang relasi dan fungsi. Nah, jadi kita mengingatnya kembali gitu ya. Nah, menurut kalian relasi itu apa sih? Coba. Relasi itu sebuah hubungan. Nah, bisa kan? Relasi itu sebuah perantara. Nah, jadi relasi itu antara A berelasi dengan B, antara A berelasi dengan C, A berelasi dengan D. Nah, itu relasi. Jadi ada sebuah hubungan yang terdefinisi. Jadi ada anggota A berhubungan dengan anggota B dan terdefinisi gitu ya. Itu merupakan dari relasi mungkin ya. Nah, sekarang kita bagaimana sih relasi itu sendiri sebenarnya? Nah, sekarang coba kita lihat di halaman 51. Nah, di sana ada, sudah dibuka nih di buku Matematika 2013 pegangan siswa ya. Coba kalian buka di halaman 158. Sudah semuanya?
Oke, coba lihat di sana ada masalah 5.1. Ada masalah 5.1. Coba kalian amati, kalian baca, kalian telaah, analisis ya. Karena ini sebuah soal cerita. Coba. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-67 di Kabupaten Sorong, SMA Negeri 1 Sorong akan mengirimkan siswanya untuk mengikuti pertandingan antar SMA untuk pertandingan sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, dan catur. Terdapat 6 orang siswa, Udin, Joko, Dayu, Siti, Abdullah, dan Tono yang akan mengikuti pertandingan tersebut. Pasangkanlah siswa dengan pertandingan yang akan diikuti dengan ketentuan berikut. Nah, di sini ada beberapa ketentuan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya atau ibu akan mencoba 1 nomor saja. Nanti kalian bisa berlatih untuk nomor-nomor berikutnya. Nah, ini kan sebuah soal cerita. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang pertidasamaan linear, bahwa kita itu harus memodelkan terlebih dahulu. Nah, ini juga sama, kita harus membuat sebuah cerita itu ke dalam himpunan. Nah, misal pertandingan itu kita misalkan 6 orang siswa itu kita umpamakan sebagai himpunan A, dan pertandingannya itu kita umpamakan sebagai B, dengan relasi A mengikuti pertandingan B. Oke, bisa dipahami sampai situ? Oke, jadi itu pertandingan ya, pertandingan. Atau kita misalkan himpunan A itu sebagai siswanya. Ada siapa saja siswanya? Udin, Joko, Dayu, Siti. Udin, Joko, Dayu, Siti, Abdullah, dan Tono. Nah, ingat kalau himpunan itu harus pakai kurung awal ya. Lalu di himpunan B-nya, himpunan B itu pertandingan yang akan diikuti apa saja? Sepak bola, bola voli, apalagi? Sepak bola, bola voli, bulu tangkis, badminton. Badminton aja ya tulisnya. Tenis meja, tenis lapangan, dan catur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita sudah mempunyai himpunan A, yaitu siswa yang akan mengikuti lomba. Lalu ada himpunan B, yaitu permainan yang akan dihubungkan antara hubungan A anggota. Lalu untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B itu membutuhkan suatu relasi yang telah terdefinisi, yaitu sebuah mengikuti pertandingan, mengikuti pertandingan. Nah, yang pertama di sini ada himpunan A dan himpunan B, lalu kita mempunyai sebuah relasi yaitu mengikuti sebuah pertandingan. Nah, yang pertama coba kita ubah atau coba kita selesaikan dengan cara diagram panah terlebih dahulu ya. Di sini ada himpunan A, ada himpunan dari B, lalu ada sebuah relasi yang menghubungkan yaitu mengikuti pertandingan. Sini ada Udin, ada Joko, lalu ada Dayu, lalu ada Siti, Abdullah, dan Tono. Nah, lalu di himpunan B-nya itu ada sepak bola, bola ya, sepak bola. Lalu ada bola voli, lalu ada badminton.
ada tenis meja, lalu ada tenis lapangan, lalu ada catur. Nah, di sini udah ada himpunan A, himpunan B, dan ada sebuah relasi. Nah, sekarang kita tinggal membuat sebuah relasinya, yaitu kita panah atau kasih panah antara hubungan A dan hubungan B yang terdefinisikan oleh soal. Misal Udin itu tadi itu misal 1, Udin ikut pertandingan tenis lapangan dan bola voli. Udin ikut tenis lapangan dan bola voli. Nah, gitu. Jadi kita menghubungkan antara A dan B sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Yang kedua, Joko ikut pertandingan badminton. Joko ikut pertandingan badminton. Oke, bisa? Oke, lanjut. Dayu ikut pertandingan catur. Dayu ikut pertandingan catur. Lalu Siti ikut pertandingan bola voli. Siti ikut pertandingan bola voli. Lalu Abdullah ikut pertandingan tenis meja. Tenis meja. Dan Tono juga ikut pertandingan tenis meja. Nah, ini merupakan sebuah relasi dengan diagram panah, di mana ada sebuah himpunan A, ada himpunan B, lalu ada yang menghubungkannya. Jadi anggota A terhadap anggota B. Nah, jadi menurut kalian apa sih relasi itu? Coba definisi kalian setelah melihat relasi dengan diagram panah. Coba. Yaitu misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan atau pengaturan, pengaitan atau pemasangan anggota-anggota dari himpunan A terhadap anggota-anggota himpunan B. Nah, maka itu dinamakan dengan relasi. Oke, bisa? Oke. Nah, selanjutnya. Nah, di sini tuh ada A, ada B. Ya. Ada A dan B. Nah, himpunan A yaitu disebut dengan daerah asal. Ini tuh disebut dengan daerah asal. Di mana daerah asal akan dihubungkan atau akan dipasangkan dengan daerah, ya benar, dengan daerah kawan atau lawan, daerah kawan. Di mana ketika daerah asal dihubungkan dengan daerah kawan, maka akan mendapatkan ada hasil. Maka disebutlah daerah hasilnya, seperti Udin terhadap bola voli itu adalah hasil. Jadi Udin mengikuti pertandingan bola voli, Udin mengikuti tenis lapangan, Joko badminton, Dayu catur, Siti bola voli, Abdullah tenis meja, Tono tenis lapangan. Nah, ini merupakan daerah hasil. Sedangkan sepak bola bukan daerah hasil karena tidak termasuk ke dalam tidak mempunyai pasangan pada himpunan A. Maka ini disebut dengan daerah hasil, yaitu daerah hasil itu di mana hubungan ada anggota A berpasangan dengan anggota B gitu. Maka itu daerah hasil. Nah, maka di sini ada daerah asal, ada daerah kawan atau daerah hasil. Atau yang lebih kita kenal itu apa? Yaitu di sini ada daerah asal kita sebut do, main. Daerah kawan ini kita sebut dengan kodo, main. Dan yang mempunyai relasi terhadap A yaitu daerah asal atau lain. Nah, bisa. Jadi kalian bisa membedakan mana daerah asal, mana daerah kawan, dan mana hasil. Gitu. Relasi itu himpunan A terhadap himpunan B, lalu ada aturan pemasangan anggota-anggota himpunan A terhadap anggota-anggota himpunan B gitu. Jika kalian belum paham, silahkan kalian mencari lagi dari referensi-referensi lain atau kalian bisa tanyakan langsung gitu ya. Nah, ini daerah relasi.
lalu ada daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, udah ya. Nah, barusan kan kita menyelesaikan relasi fungsi itu, relasi itu dengan diagram panah. Nah, coba ada solusi alternatif lain nggak untuk pemasangannya? Waktu kelas sebelumnya? Ya, benar. Kita bisa memasangkan antara himpunan A ke himpunan B itu dengan diagram Kartesius. Nah, tadi ya masih nomor 1 ya. Kita coba dengan diagram Kartesius. Masih dengan soal nomor 1. Kartesius itu ada 2 sumbu. Nah, kalau kan biasanya sumbu X, sumbu Y. Nah, kita ada sumbu A dan sumbu B. Sumbu A itu ada siapa saja? Udin, lalu ada Joko, lalu ada Dayu, lalu ada Siti, ada Abdullah, dan ada Tono. Lalu di ini ada sepak bola, bola voli, apalagi badminton, lalu tenis meja, tenis lapangan, dan catur. Nah, coba kita masukkan soal nomor 1 ke dalam diagram Kartesius. Coba lihat semuanya ya. Coba amati. Udin ikut pertandingan tenis lapangan dan bola voli. Udin di sini ke sini, berarti kan? Lihat, Udin itu mengikuti tenis lapangan, berarti kan di sini. Dan bola voli. Nah, maka di manakah titik potong antara Udin dan bola voli itu? Nah, berarti di sini. Lalu kita ke sini, maka di sini. Lalu Joko ikut pertandingan badminton. Joko ke badminton di sini. Lalu apalagi? Dayu pertandingan catur. Dayu ke catur, ke atas Dayu, lalu tali catur. Maka di sini. Lalu Siti ikut pertandingan bola voli. Siti ikut pertandingan bola voli. Lalu Abdullah ikut pertandingan tenis meja dan Tono juga tenis meja. Nah, maka ini merupakan suatu relasi antara himpunan A terhadap himpunan B dengan relasi mengikuti sebuah pertandingan dengan diagram Kartesius. Ya. Berarti di sini ada apa? Daerah asal, lalu di sini ada daerah kawan, dan di sini adalah range. Ini daerah asal, dan ini daerah kawan, dan ini range-nya, yaitu hasilnya gitu. Oke, kira-kira bisa dengan apa lagi? Setelah diagram Kartesius, setelah diagram panah, yaitu bisa diselesaikan dengan himpunan pasangan berurut. Nah, sekarang masih di nomor B, lalu kita akan mencoba menyelesaikannya dengan himpunan pasangan berurut. Nah, dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan dengan maka Udin itu apa? Udin tenis lapangan
kurung awal, lalu dalam kurung Udin, koma tenis lapangan. Nah, karena di sini Udin mengikuti 2, maka kita tulis lagi, koma Udin, koma bola voli. Nah, jangan sampai nulis gini ya. Udin, koma tenis lapangan, koma bola voli. Nah, ini tuh salah ya, karena kan disuruhnya himpunan pasangan berurut, jadi harus berpasangan dan harus berurutan. Kalau ini kan tidak berpasangan karena Udin ke lapangan, ini ke bola voli, jadi harus berurutan gitu ya cara pengerjaannya. Oke, lanjut. Siapa lagi akan kita urutkan? Lalu ada Joko badminton, lalu Dayu catur, lalu siapa lagi? Siti bola voli, lalu Abdullah tenis meja, dan Tono tenis meja. Nah, maka ini adalah himpunan pasangan berurut untuk himpunan A terhadap himpunan B dengan relasi mengikuti sebuah pertandingan gitu. Jadi kita bisa memasangkan sebuah relasi itu dengan 3. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan berurutan. Dan relasi itu sendiri adalah sebuah relasi A ke B dengan aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota himpunan A terhadap anggota dari himpunan B gitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, barusan kita telah membahas tentang materi relasi ya, pengertian dari relasi, apa itu domain, kodomain, dan daerah hasil atau range. Nah, sekarang kalian menunjukkan sifat-sifat relasi. Sekarang coba kalian buka halaman 162. Nah, di sana ada beberapa sifat relasi, ada sifat reflektif, simetris, transitif, antisimetris, dan ekuivalensi ya. Coba kalian baca, amati, dan pelajari contohnya. Nah, misal yang pertama itu sifat reflektif, di mana ada P, elemen P dengan P, elemen real. Nah, coba lihat contoh 5.2. Di sana ada P misal 1,23. Didefinisikan relasi L pada himpunan P dengan hasil relasi himpunan, lalu ada hasilnya. Ini sudah menemukan sebuah hasil yaitu 1,1, 1,2, 2,2, lalu 2,3, lalu 3,3, 3,2. Nah, ini merupakan disebut sifat reflektif karena ini P itu 1, 2, 3 elemen P, elemen dari himpunan P-nya. Nah, ketika kita maka ada sebuah hasil yaitu 1,1, 1 ini termasuk P dan juga termasuk P, ini juga P, ini P, dan seterusnya, dan ini merupakan elemen bilangan real, maka ini yang disebut dengan reflektif ya. Yang kedua, sifat simetris. Nah, simetris berarti kalau simetris itu bisa dibalik gitu ya, bisa dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Misal simetris itu setiap X, Y elemen real berlaku, kita balik Y, X elemen real
jika ini adalah maka semestanya itu bakalan 1,1, 1,2 ya, 2,2, 2,3, 3,3. Nah, misal P sama dengan 1, 2, 3, maka himpunan simetrisnya yaitu 1,1, 2,2, 3,3, lalu 1,2, 2,1 ya. X, Y, maka di sini Y, X. Ini bisa dibalik gitu. Lalu 3,1 atau 1,3. Jadi simetri itu X, Y elemen real berlaku untuk Y, X elemen real, itu yang disebut dengan simetris. Oke, lalu ada sifat transitif. Sifat transitif. Nah, kalau transitif itu berlaku X, Y elemen R bilangan real, lalu Y, Z elemen real, dan maka X, Z elemen real. Nah, misal untuk 1, 2, 3 P 1, 2, 3, maka S-nya itu 1,1 misal 2,2, 1,1, lalu apa lagi? Ini berarti kan X, Y ya. Sekarang Y, Z. Di sini Y-nya 1, Z-nya kita ambil 2 misal. Maka X, Z. X, Z, maka di sini 2,1. Nah, ini merupakan dari fungsi transitif atau dan masih banyak lagi. Nah, jadi yang pertama sifat reflektif itu P elemen P, maka P, elemen R, atau ya udah P aja ya. Sifat simetris itu X, Y elemen real berlaku untuk Y, X elemen real. Jadi bisa dibalik, itu untuk simetris. Sedangkan untuk transitif X, Y elemen R, Y, Z elemen R, X, Z elemen R, itu untuk transitif. Jadi di setiap himpunannya itu berlaku untuk X, Y, Y, Z, dan X, Z. Nah, jadi kalian harus bisa menunjukkan sifat-sifat dari relasi. Selanjutnya, sekarang kita lanjut ke fungsi. Nah, dimana fungsi ini sama sudah kalian bahas juga karena ibu hanya mengingatkan. Nah, sekarang kita akan ke materi fungsi ya. Nah, di sini ada beberapa relasi, ada relasi 1, relasi 2, relasi 3. Nah, apakah relasi ini termasuk dalam fungsi atau tidak? Nah, ayo kita selidiki ya. Kalau di buku itu ada di halaman 167 dan 168. Coba kalian buka dan kalian amati ya. Oke. Nah, ini kan sebuah relasi-relasi. Nah, apakah relasi-relasi ini termasuk dalam fungsi? Nah, kita tahu bahwa syarat dari suatu fungsi itu yang pertama, semua anggota himpunan P memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q. Semua anggota himpunan P memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q. Kita lihat A, B, C, D, E. Apakah memiliki pasangan? Ya, memiliki pasangan. Lalu ini A, B, C, D memiliki pasangan? Memiliki pasangan. A, B, C, D, E memiliki pasangan? Tidak, yaitu E tidak memiliki pasangan. Maka ini bukan fungsi. Ini hanya sebuah relasi tapi tidak mempunyai fungsi. Lalu syarat yang kedua, ada yang tahu apa? Nah, yang kedua itu
semua anggota himpunan P memiliki pasangan yang tunggal dengan anggota himpunan Q. Ya. Kita lihat. A dengan 1, B dengan 2, C dengan 3, D dengan 5, E dengan 4. E dengan 4. Berarti himpunan P memiliki 1 tepat anggota di himpunan Q. Nah, ini juga benar. Kita lihat. A ke 1, B ke 2, C ke 3, D ke 3, E ke 4. Himpunan P memiliki tepat 1 anggota di himpunan Q. Maka ini juga meskipun di himpunan Q ada yang tidak memiliki anggota. Ya. Atau yang tidak memiliki pasangan, tidak berpasangan terhadap P, tapi ini juga termasuk ke syarat yang kedua. Nah, di sini juga tidak memenuhi syarat karena A memiliki 2 pasangan, sedangkan syarat dari suatu fungsi adalah suatu domain tidak boleh ada yang memiliki lebih dari 2 pasangan, jadi harus memiliki tepat 1 pasangan. Ini kan ini domain, ini kodomain. Nah, yang menjadi hasilnya adalah range-nya ini 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di sini ini domain, ini kodomain, yang menjadi range-nya 1, 2, 3, dan 5 gitu. Ya. Maka yang termasuk fungsi adalah yang pertama dan yang kedua. Ini bukan fungsi. Relasi dan fungsi, juga relasi dan fungsi. Maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi itu seperti apa? Ayo, ada yang mau menyimpulkan? Yaitu fungsi dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat 1 anggota himpunan B. Jadi anggota A memiliki 1 himpunan B. Oke? Bisa dimengerti? Oke. Kita telah membahas tentang fungsi. Nah, sekarang kita ke contoh soal dari fungsi ya. Nah, misal F di ini dibacanya seperti apa? Fungsi F memetakan himpunan A tepat 1 anggota kepada himpunan B, ya. Ini tuh dibacanya fungsi F memetakan anggota himpunan A tepat 1 anggota di himpunan B. Bisa ya? Oke. Coba sekarang kalian lihat di buku halaman 171. Sudah? Oke. Nah, di sana ada contoh 5.12. Nah, di sana diketahui f(x) dengan f(x) sama dengan vx dikurangi q, dan f1 sama dengan negatif 2, f4 3, maka tentukan nilai dari P dan Q, ya. Nah, dari sini sekarang kita dari suatu fungsi harus ditentukan berapakah nilai dari P dan berapakah nilai dari Q. Nah, pada materi sebelumnya kita membahas tentang pertidaksamaan linear, dimana kita itu ketika ada satu soal kita dibuat sebuah pemodelan lalu dibuat ke dalam sebuah persamaan. Nah, ini juga tidak jauh berbeda ya. Maka kita itu ada fx sama dengan px dikurangi q, lalu ada f1 dengan negatif 3 dan f4 sama dengan 3. Nah, berarti F1 ini kita ibaratkan sebagai X, F4 berarti 4 ini sebagai X. Maka ketika kita masukkan, ketika X-nya itu 1, maka 1 dikali P dikurangi Q, maka P dikurangi Q sama dengan negatif 3. Lalu ketika X-nya kita ganti dengan 4 dikali P menjadi 4, P dikurangi Q sama dengan 3. Nah, ini sebagai persamaan pertama, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan sebuah persamaan, kita langsung ke substitusi, yaitu P dikurangi Q sama dengan negatif 3, 4P dikurangi Q sama dengan 3. Nah, maka kita kurangi P dikurangi 4P sama dengan negatif 3P.
negatif Q dikurangi min Q akan 0 ya. Negatif 3 dikurangi negatif 3 negatif. Nah, maka negatif P sama dengan negatif 6. Nah, maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 3 karena yang ingin kita cari adalah P. Maka negatif 3 per negatif 3P sama dengan negatif 6 per negatif 3. Maka hasilnya P sama dengan 2 ya. Didapatlah nilai P 2. Nah, ketika kita mendapatkan suatu persamaan satu itu menemukan P sama dengan 2, maka kita substitusi ke persamaan, mau ke persamaan ke satu atau mau ke persamaan kedua. Misal kita substitusi ke persamaan pertama ya, P dikurangi Q sama dengan negatif 3. P nya berapa? 2 dikurangi Q sama dengan negatif 3. Nah, karena yang ingin kita cari adalah Q, maka kedua ruas kita kurangi dengan 2. 2 dikurangi Q ditambah 2 sama dengan negatif 3 dikurangi 2. Maka ini akan habis, negatif Q sama dengan negatif 3. Maka Q sama dengan 3. Karena negatif Q sama dengan negatif 3, karena yang ingin kita cari adalah Q-nya, maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif. Maka negatif kali negatif Q hasilnya Q, negatif dikali negatif 3 hasilnya 3. Maka Q sama dengan 3. Maka Fx sama dengan Px dikurangi Q itu sama dengan 2x dikurangi 5. 2x, oh ini salah ya. Ini negatif Q, negatif 3 dikurangi negatif 2, negatif 5 ya. Nah, karena yang ingin kita cari adalah Q, suatu Q, maka kita ke kedua ruas kita kali dengan negatif ya. Negatif Q, negatif dikali negatif Q, lalu negatif dikali negatif 5, maka Q sama dengan 5. Maka di sini 2x dikurangi 5 ya. Maka nilai P dan X nya ada 2x dikurangi 5 dengan suatu proses di mana ada sebuah fungsi, lalu kita masukkan ketika fungsi X nya itu 1, maka hasilnya negatif 3. Ketika fungsinya itu 4, maka hasilnya 3. Dan setelah kita proses, maka hasilnya 2x dikurangi 5. Nah, itu merupakan contoh dari fungsi. Nah, untuk memperlancar kalian dalam materi fungsi ini, nanti Ibu akan memberikan sebuah soal kepada kalian yang harus kalian kerjakan ya. Nah, dari tadi kan dari yang pertama relasi itu kalian mengerjakan nomor 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu kalian mencari sifat reflektif yang belum. Tadi itu baru 3, baru kalian mencari sifat relasi ya. Maksudnya kalian yang pertama, tugas relasi itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6 yang ada di buku, karena tadi baru dibahas 1 nomor. Nah, yang kedua tentang sifat dari relasi. Tadi baru dibahas sifat reflektif, sifat simetris, sifat transitif. Berarti yang harus kalian cari itu sifat antisimetris dan ekuivalen. Nah, lalu untuk tugas fungsi, coba kalian dilihat di contoh-contoh di buku ya. Itu untuk dalam skill kalian dalam materi fungsi. Nah, coba kalian kerjakan, coba kalian tulis dan dikumpulkan, karena tugas kalian itu sebagai bahan feedback bagi Ibu ya. Sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu berikan tentang relasi dan fungsi ya. Bila kalian dalam mengerjakan ada yang kesulitan atau terkendala, maka kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian atau bisa juga langsung berhubungan dengan Ibu gitu ya. Tugasnya relasi fungsi, sifat relasi, dan kalian memperdalam suatu fungsi ya, memperdalam materi fungsi ya. Karena minggu depan akan dilanjut lagi dengan fungsi yang selanjutnya gitu ya. Jadi minggu depan itu kita akan melanjutkan materi tentang fungsi.
fungsi. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu berikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian tidak puas dengan materi untuk sekarang, sehingga kalian haus akan ilmu, kalian mencari lagi referensi-referensi yang lebih lengkap, yang lebih komplit, entah itu dari Google, dari YouTube, dari buku yang lain yang relevan dengan materi relasi dan fungsi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mencari, karena sekarang itu zamannya digital, jadi kalian bisa melihat materi-materi itu di handphone kalian ya. Tidak hanya disuapi saja dengan guru, tetapi kalian juga harus belajar untuk mencari materi yang akan dibahas ya. Minggu depan kita akan membahas melanjutkan tentang fungsi ya. Oke, Ibu harap kalian mengerjakan tugas dengan baik, dan juga kalian juga harus tetap menjaga kesehatan ya. Kalian harus tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi sekarang ini, karena semakin kita mentaati protokol kesehatan, maka semakin cepat pula kita untuk belajar dengan nyaman. Maksud nyaman di sini kita belajar berangkat ke sekolah bersama-sama dengan guru gitu, ada guru ada murid gitu ya. Jadi meskipun kalian di rumah aja, tetapi kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan gitu ya, sebagaimana para pemerintah telah menetapkannya. Dan kalian juga harus tetap semangat dalam belajar meskipun saat pandemi. Justru saat pandemi ini kalian harus memanfaatkan waktu di rumah kalian itu dengan belajar, dengan produktif, dengan kreativitas gitu ya. Oke, mungkin hanya itu pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena Ibu juga masih belajar dan kalian seorang pelajar, dan kita akan sama-sama belajar, dan kita juga masih sama-sama belajar gitu ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, agar pandemi ini cepat berlalu. Amin. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, ayo kita simpulkan bersama bahwa relasi itu apa? Suatu relasi A ke B dengan memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Lalu sifat reflektif itu ada berapa? Ada 5. Sifat relasi itu ada berapa? Ada 5. Ada reflektif, ada simetris, transitif, dan tugas yang harus kalian cari yaitu antisimetris dan equivalence. Lalu tentang fungsi, bahwa fungsi itu apa? Fungsi itu mempunyai syarat, yaitu semua anggota domain harus memiliki pasangan di kodomain. Lalu semua anggota domain hanya memiliki tepat satu pasangan di kodomain gitu ya. Jadi memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Dan fungsi itu ada, jadi fungsi adalah fungsi f dari A ke B dengan suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu anggota pada himpunan B ya. Jadi fungsi itu apa? Fungsi A ke B dengan suatu aturan pengaitan, yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu di anggota himpunan B. Itu yang dinamakan dengan fungsi. Jadi ada fungsi, ada relasi gitu ya. Nah, ini merupakan contoh dari fungsi. Dan tugasnya mencari contoh-contoh lain dari suatu fungsi. Oke, setelah kita menyimpulkan, mari kita akhiri pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.